kita ada di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya, tadi kita lewat Istana Kepresidenan di Cipanas, Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Engkau memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Engkau melindungi para pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan sumber-sumber alamnya. Tetap berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi penduduknya Tuhan. Engkau memberkati para penduduk bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Engkau memberkati penduduk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Engkau memberkati tanahnya, berkati udaranya, berkati airnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Kau berkati Tuhan Cipanas Jawa Barat. Berkati Tuhan tempat ini dengan kesejahteraan. Berkati dengan kesehatan. Berkati Tuhan keluarga mereka. Berkati Tuhan seluruh penduduk yang ada di Cipanas Jawa Barat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa. Engkau memberkati ya Tuhan bangsa-bangsa. Ada perdamaian, ada saling menghargai, ada saling mengasihi, ada shalom bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, salam jumpa kembali di program Mujizat Setiap Hari. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang menonton program ini. Hari ini saya ada di daerah namanya Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saudara, dari Cipanas saya akan sharing firman Tuhan dengan tema sikap di akhir zaman. Kita baca ayatnya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Hidup kekristenan di akhir zaman ini selalu menjadi sorotan di mana-mana. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula yang mendapat sorotan yang kurang baik. Alkitab sudah menuliskan bahwa kehidupan kita bagaikan surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat yang kedua berkata, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Karena itu saudara, setiap orang percaya sepatutnya selalu mengawasi kehidupannya agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi sebaliknya kita harus menjadi berkat buat orang lain di akhir zaman ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setidaknya dari bacaan kita tadi ada 3 sikap yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang percaya pada saat ini. Yang pertama, mampu menguasai diri. Hari-hari ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk emosi, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat. Apakah itu seperti menipu, mau menang sendiri, korupsi, manipulasi, dan lain-lain. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan sangat mudah tanpa berpikir panjang. Saudara-saudara, jika kita mau selidiki mengapa semuanya itu bisa terjadi, maka mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 berkata, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Puji Tuhan, penguasaan diri juga adalah buah roh. Haleluya. Poin yang kedua, jadilah tenang. Saudara kasih dalam Tuhan, tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b, "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Puji Tuhan. Yang ketiga, suka berdoa. Saudara, orang yang bisa berdoa dengan orang yang suka berdoa adalah suatu hal atau 2 hal yang sangat berbeda. Ya, saya ulangi ya. Bisa berdoa dan suka berdoa adalah 2 hal yang berbeda. Saudara, doa itu bukanlah perkara yang mudah bagi beberapa orang. Sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan secara intens, komitmen, dan setia. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu saudara-saudara, di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Namun jika kita ada
ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang selalu berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Matius 26 ayat 41 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Di ayat yang lain lagi, Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memiliki sikap yang benar di akhir zaman ini dengan penguasaan diri, menjadi tenang, dan suka berdoa. Amin. Saudara, saya mau berdoa bagi saudara yang menonton video ini. Yang mau didoakan, saudara boleh angkat tangan. Bapa yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, Bapa yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Engkau maha besar, maha kuasa. Hari ini Bapa, hamba berdoa bagi saudara yang menonton video ini. Bila mereka hidup dalam penguasaan diri dan menjadi tenang dan suka berdoa di masa-masa akhir, di akhir zaman ini, dalam kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berikan mereka kekuatan, hikmat, marifat, agar hidup mereka dapat menguasai diri, sehingga menghadapi tantangan dunia ini, mereka tetap berdiri teguh dalam kebenaran akan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan di dalam hidup dalam kebersamaan. Di dalam nama Yesus, hamba berkati juga mereka yang bekerja dan berusaha, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati karir mereka. Berdoa juga bagi saudara yang sedang studi sekolah, Engkau berkati berhasil studi dan sekolahnya. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dengan bilu-bilu Engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Keluarga-keluarga Engkau berkati. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun Engkau, di kota-kota sampai di desa-desa terpencil, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati mereka. Mereka tetap kuat menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.